Jadi Poltera itu menerima jalur mandirinya tuh ada 2, prestasi dan juga umum gitu. Jadi Oke ya. buat temen-temen nih yang di rumah ya gitu, yang nonton sekarang, mungkin yang berkecil hati karena gak lulus SNBP, tenang karena satu pintu tertutup masih ada 1000 pintu lain yang Iya, terbuka bener banget. gitu. Kalau susah-susahnya Susah nggak sih kuliah ya Kak kuliah? ya gitu. Sebenarnya kalau dibilang susah atau enggaknya tuh tergantung ke personalnya masing-masing ya Kak ya. Menjalaninya enjoy Heeh. atau enggak gitu. Kalaupun nanti banyak yang bilang kalau wanita itu ujung-ujungnya di Di dapur gitu. dapur. Banyak emang Dapurnya yang bilang kayak wanita gitu. yang berkarir dan berpendidikan dengan wanita yang biasa aja itu Itu berbeda beda. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dewi Nurul Istiqomah sebagai host acara podcast sekolah tercinta kita, yaitu Remind Podcast. Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa karena kali ini Remind Podcast telah mendapat kesempatan untuk mengundang seorang narasumber dari suatu kampus terkenal di Kota Sampang, Madura, yaitu Kampus Politeknik Negeri Madura. Ya, narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa dari sana. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak, selamat Halo. datang di Al Haramain, anggap rumah sendiri. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Yuk, biar kita nggak canggung-canggung amat, silakan Boleh. perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Hamidah Universe, biasa disapa Verse. Saya adalah mahasiswi aktif Politeknik Negeri Madura, jurusan Kesehatan, program studi D3 Keperawatan. Terima kasih Kak. Iya. Dengar-dengar Poltera itu kampus baru ya Kak? Iya, jadi Poltera itu suatu kampus baru, yakni Politeknik baru yang ada di Madura dan satu-satunya Satu-satunya. Oh iya. Politeknik negeri yang ada di Madura, Kak. Nah, untuk Poltera sendiri itu baru berdiri 2012 pada tanggal 11 November kayak gitu. Kak. Berarti udah berapa tahun tuh? Berarti sudah 12 tahun 12 berdiri. tahun yang lalu ya. Iya. Satu-satunya kampus pertama Politeknik di Madura ya Kak? Betul, Wow, satu-satunya hebat banget. kampus Politeknik yang negeri di Madura gitu. Kenapa, boleh tahu gak kenapa dinamai Politeknik? Karena kita itu mengusung program studi vokasi. Jadi kalau misalkan di universitas itu biasanya itu sarjana, itu kita mengusungnya vokasi. Vokasi itu adalah diploma. Mulai dari diploma 2, diploma 3, dan juga diploma 4. Namun untuk diploma 4 kita itu sudah setara dengan sarjana terapan. Jadi sudah setara dengan sarjana yang ada di universitas. Kayak gitu, Kak. Terus nanti keluaran atau lulusan sana, nanti titelnya jadi apa Kak? Untuk yang D3 itu titelnya AMD. AMD. Lalu untuk titel belakangnya itu sesuai dengan jurusannya. Misal saya ambil jurusan kesehatan, program studi D3 keperawatan. Iya. Saya titelnya nanti AMD Kep itu dari keperawatan. Kayak gitu. Nah, untuk yang D4 itu nanti misalkan D4 promosi kesehatan. Berarti STR Promkes. STR itu sarjana terapan, Promkes, promosi kesehatan kayak gitu, Kak. Kalau Kakak ngambilnya sarjana terapan enggak? Enggak, karena kalau di Poltera itu enggak ada sarjana terapan keperawatan. Enggak ada D4 keperawatan, adanya D3. D3 keperawatan kayak gitu, Kak.
Di sana ada jurusan apa aja, Kak? Kalau jurusannya ada 4, ada teknologi kemaritiman, ada jurusan kesehatan, ada teknologi elektro, ada teknologi mesin dan industri. Lalu untuk program studinya ada 9, kayak gitu. Ada 9 prodi, wow, Ada 9 banyak banget. prodi. Kemaritiman itu kalau boleh tahu kayak gimana sih? Jadi kemaritiman itu sesuai dengan namanya ya Kak. Maritim berarti laut ya. Itu kayak manufaktur kapal dan juga ada teknologi rekayasa keselamatan kerja. Itu kayak hampir mirip kayak K3 di universitas, cuman kita membuat alatnya kayak gitu. Alat untuk gimana cara K3 itu berlangsung dengan alat tersebut kayak gitu. Jadi kita yang bikin Kita gitu yang nanti di bikin sana. kayak gitu. Untuk yang D3-nya ada teknik bangunan kapal. Itu kayak manufaktur kapal, maintenance kapal kayak Bikin gitu. kapal gitu. Iya, bikin kapal, rancang bangun kayak gitu. Desain kapal kayak gitu, Kak. Berarti nanti kalau kita habis dari Poltera langsung kerja bisa dong? Bisa dong, bisa banget. Bahkan Poltera itu kita memiliki beberapa kerjasama industri, di mana lulusan Poltera bisa langsung masuk ke dalam industri tersebut untuk langsung bekerja. Itu kayak gitu, milik Kak. Poltera sendiri? Kerjasama. Oh, Jadi kerjasama dengan oleh- beberapa industri kayak ya, gitu. Ya. Kira-kira tiap tahunnya berapa mahasiswa yang diterima di sana? Untuk beberapa mahasiswanya itu banyak ya Kak, dan tiap tahun itu ada perubahan gitu. Kayak tahun sebelum saya itu di jurusan keperawatan sendiri karena jurusan kesehatan, program studi D3 keperawatan karena saya di sana ya. Ya. Itu ada sekitar 140-an lebih yang diterima. Itu yang satu angkatan. Nah, kalau di angkatan saya sendiri itu cuma 90 karena dulu kan belum masuk di seleksi nasional berbasis prestasi ya. Sekarang sudah masuk gitu. Kalau untuk dulu, tahun kemarin, tahunnya saya masuk 2023. Kayak gitu. Kalau waktu Kakak masuk itu masih udah SNBP belum? Sudah SNBP sudah waktu SNBP. saya masuk gitu. Dan juga untuk tahun ini itu ternyata keperawatan membludak Kak gitu. Jadi banyak banget yang daftar gitu. Berapa dari berapa yang diterima Kak? Kalau keperawatan sendiri tuh 100 lebih yang diterima, cuman yang daftar itu hampir 1000 gitu. Jadi persaingannya agak ketat ya Kak gitu. Dan kita tahun ini membuka jurusan baru Kak. Program studi baru di jurusan kesehatan, program studi promosi kesehatan. Dan alhamdulillah ya Promkes, alhamdulillah sudah terisi 3 kelas. Gitu, walaupun jurusannya baru sudah terisi 3 kelas. Benar tuh yang daftar lebih dari itu Kak. Banyak banget gitu. Jadi lebih banyak dari keperawatan? Iya, lebih enggak sebanding sama gitu kayak keperawatan. Kayak gitu. Pendaftarannya di Poltera bisa lewat jalur apa aja? Ada 3 jalur Kak kalau di Poltera. Yang pertama itu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, pakai nilai rapot dan juga eligible pemeringkatan sekolah. Nah, yang kedua ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Itu kita pakai jalur tes. Jadi kayak ada tes kemampuan skolastik, penalaran komunitatif, kayak gitu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tes lisan kayak sama gitu. tes tulis juga. Ada tes wawancaranya juga gitu. Nah, itu ada di Mandiri Umum Kak. Di Mandiri Umum itu ada tes tulis dan juga tes wawancara. Jadi untuk sebelum masuk ke Poltera, walaupun mungkin dikira kayak tes mandiri tuh gampang gitu. Enggak, kalau di Poltera kita tetap ada penyaringan tesnya. Ada tes tulis dan juga tes wawancara. Nah, untuk penyaringan UKT-nya biasanya nanti di tes wawancaranya itu Kak. Kayak gitu. Ada, katanya kemarin ada seleksi mandiri yang baru. Iya. Ada seleksi mandiri yang baru di Poltera, yakni seleksi mandiri prestasi. Jadi itu menggunakan sertifikat penghargaan atau misal sertifikat delegasi, piagam, bahkan sertifikat lomba itu bisa banget dicantumkan. Tingkat kota, nasional atau internasional itu bisa banget ditaruh di jalur mandiri prestasi. Wah, enak gitu dong. Kak. Iya. Jadi Poltera itu menerima jalur mandirinya tuh ada 2, prestasi dan juga umum gitu. Jadi buat temen-temen nih yang di rumah ya gitu, yang nonton sekarang, mungkin yang berkecil hati karena gak lulus SNBP, tenang, karena 1 pintu tertutup masih ada 1000 pintu lain yang terbuka gitu. Ada SNBT, mandiri prestasi, dan mandiri umum gitu. Jadi kejarlah pendidikan setinggi mungkin gitu. Jangan berhenti karena 1 kegagalan kayak gitu. Jadi kalau semua saya mau ikut seleksi mandiri prestasi, cuman tinggal setorin piagam gitu. Nanti ada seleksinya Kak, karena pasti banyak ya gitu. Dan piagam ataupun sertifikat lomba itu kan beraneka macam ya Kak ya. Kita seleksinya dari tingkat nasional, internasional kayak gitu. Nanti kalau misalkan itu tingkat kota pun kita juga pasti bisa memasukkannya tergantung dari tingkat juaranya kayak gitu Kak. Dan biasanya yang
selinear dengan jurusan yang diambil di Poltera kayak gitu. Harus sama-sama jurusannya gitu ya? Gak harus sama, cuman kalau misalkan untuk nilai kesamaan dengan linear jurusannya itu menambah nilai poin penilaian kayak gitu kan. Gitu. Kalau seumpama saya hafal 10 juz Al-Qur'an, itu bisa gak saya storyin juga ke sana? Bisa banget. Oh ya, Poltera itu juga membuka jalur mandiri prestasi dari Hafiz, Kak. Jadi Hafiz Quran 10 juz itu bisa kuliah di Poltera menggunakan jalur mandiri prestasi. Itu sudah bebas Gitu. sumbangan pembangunan institusi atau uang gedungnya itu sudah bebas, Kak, gitu. Enak ya kalau udah hafalan Al-Qur'an di pondok pesantren nanti bisa masuk ke Poltera bisa juga. masuk Poltera jalur mandiri prestasi gitu. Terus pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi itu ada persyaratan khususnya gak? Kalau saya dulu ya Kak, itu pakai nilai rapot yang pertama. Terus juga yang kedua itu eligible pemeringkatan. Jadi kan biasanya kalau tiap sekolah itu memiliki kuota eligible tersendiri. Kalau akreditasi A itu 40%, kalau B itu kalau nggak salah 20 atau 30% gitu. Seperti itu Kak. Nah, berhubung sekolah saya itu akreditasinya A itu jadi dapat 40%. Nah, terus selanjutnya itu seleksi dari sertifikat. Saya dulu mencantumkan sertifikat lomba desain infografis tingkat nasional. Alhamdulillah juara 3 gitu. Itu yang saya cantumkan untuk masuk D3 keperawatan karena juga mengingat persaingannya yang ketat ya Kak ya, karena banyak yang daftar juga D3 keperawatan kayak gitu. Kalau nggak pernah punya riwayat menang lomba juara 1, 2 atau 3 tapi nilai rapot kita itu tinggi, tiap tahunnya ranking 1 gitu. Boleh dicoba juga. Karena sebenarnya sertifikat itu hanya menambah nilai poin sih Kak. Penilaian utamanya dari nilai rapot dan pemeringkatan kita di sekolah seperti itu Kak. Gitu. Di sana di Poltera ada beasiswa juga ya Kak, menyediakan untuk mahasiswa. Benar, menyediakan banyak beasiswa. Salah satunya beasiswa pemerintah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA Kuliah gitu. Dan juga ada beasiswa BBP, Bantuan Biaya Pendidikan. Juga ada nanti insya Allah tahun depan akan masuk beasiswa Basnas. Dan juga ada beasiswa dari beberapa karyawan yang terdampak dari HCML dan lain-lain gitu yang berkolaborasi dengan Poltera. Dan juga ada khusus buat warga Sampang, ada beasiswa Sahabat Sampang gitu. Berarti untuk warga Sampang bisa nyoba beasiswa itu dong. Benar, bisa banget gitu. Jadi kuliah gratis kapan lagi gitu ya Kak gitu. Kalau KIPKA Kuliah malah kuliah kita gratis, kita dapat uang saku dari pemerintah. Dibayar juga? Dibayarin juga. Berarti dulu kayak bidik misi gitu ya? Iya benar, dulu kan namanya bidik misi. Nah, untuk program yang baru itu namanya berubah menjadi KIP Kuliah gitu. KIPK, benar. Kalau boleh tahu di sana mahasiswanya asal Madura semua atau ada yang dari luar kota gitu? Sebenarnya ya Kak, kalau dari jurusan saya sendiri itu banyak dari Madura. Tapi juga ada yang dari, saya kan dari Surabaya gitu. Juga, dari Surabaya? Iya, saya dari Surabaya. Asli Surabaya? Asli Surabaya. Gak punya saudara-saudara Madura gitu? Gak punya, cuman adiknya nenek saya itu tinggal di Sampang, di Torjun. Gitu. Berarti emang dari dulu Kak emang udah nargetin Poltera gitu ya? Mau kuliah di sana? Itu sih Kak, sempat survei beberapa kampus juga kan, sempat survei beberapa politeknik karena emang saya tuh pengennya cepat kerja gitu. Karena kan kalau sekarang S1 keperawatan itu kita harus lanjut nurse dulu, lanjut profesi baru kita bisa masuk ke rumah sakit untuk bekerja gitu. Sedangkan dari diploma 3 keperawatan itu bisa langsung kerja tanpa harus lanjut S1 atau profesi nurse gitu. Jadi keunggulannya di situ Kak gitu. Nah, saya lihat untuk keperawatan itu paling dekat dari Surabaya itu adanya di Politeknik Negeri Madura. Gitu. Ada sih untuk kampus yang membuka prodi kesehatan juga gitu di yang lainnya, cuman bukan keperawatan, ada analis gitu di politeknik lainnya gitu. Tapi juga agak jauh gitu kalau misalkan dari Surabaya gitu. Kalau dari Surabaya emang nggak ada politeknik ya? Belum ada politeknik ada di Surabaya? Politeknik, ada. Seperti Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan juga Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Tapi nggak menyediakan keperawatan. Nggak menyediakan keperawatan, kayak elektronika gitu dan juga perkapalan kayak gitu aja. Jadi kayak misalkan benar-benar teknik gitu Kak. Sedangkan saya maunya di kesehatan gitu, keperawatan gitu Kak. Paling jauh mahasiswa dari mana? Ada dari Papua. Papua juga ada? Dari Papua. Gitu, ada dari Papua, Mojokerto, Pasuruan juga ada. Macam-macam ya? Macam-macam, ada dari Jombang, Kediri, Jawa Baratan Blitar. gitu ada? Ada banyak. Banyak. Dari Cilacap juga ada gitu. Jadi beraneka macam Kak. Justru di Poltera itu yang anak tekniknya gitu,
jurusan teknik itu mereka banyak yang dari Pulau Madura, luar Pulau Madura gitu Kak, Luar dari Madura. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Gitu. Tengah, Oh. bahkan ada yang dari Brebes gitu Kak. Jadi sampai ke Jawa Tengah juga ada. Ada juga yang dari NTT, NTB gitu ada. Kayak Di gitu Kak. sana mahasiswanya udah pernah ada yang dikirim kemana-mana gitu kayak atau ke luar negeri? Banyak dan Banyak. dari anak teknik itu juga sudah dikirim ke beberapa kayak Taiwan kayak gitu-gitu Kak. Gitu ya? Tapi juga ada yang setelahnya lulus dari kampus itu baru bekerja di luar negeri. Kayak ada Kak Rifki itu dari TLI, Teknik Listrik Industri, Iya. itu sekarang bekerja juga di luar negeri gitu Di Kak. mana? Di Taiwan juga Di gitu. Taiwan juga. Wow. Dan juga ada dari keperawatan itu baru tahun ini lulusan tahun kemarin, Kemarin dikirimnya tahun ini itu ke Saudi Arabia. Wow, jadi dokter di sana. Jadi perawat Kak. Iya, Iya, jadi jadi perawat, perawat maaf. di rumah sakit sana gitu. Iya, jadi perawat di Arab. Iya, Wow. di Arab gitu Kak. Terus kakak udah pernah gak dikirim ke luar kota gitu? Kalau Ngapain kayak? dikirim keluar kota sudah pernah dan juga 2 kali. Itu yang pertama seleksi Duta Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur. Di Lalu sana kak ngapain aja? di sana itu banyak sih Kak. Seleksi awalnya kan lewat online. Mm-mm. Jadi ada 2 seleksi, online dan offline. Nah, yang online itu kita pertamanya tuh kayak biasa video Iya. untuk keterbukaan informasi publik di kampus gitu. Karena kan ini delegasi dari kampus ya Kak ya. Iya. Gitu. Terus yang kedua itu ada tes tulisnya gitu. Terus tulis juga. Lalu yang ketiga itu offline, tes wawancara. Wawancara. Oh, Ya, lisan gitu ya. Lisan offline datang ke Kominfo Jawa Timur gitu, dan dari sana ada dari Politeknik se-Jawa Timur dan Universitas se-Jawa Timur. Jadi maupun universitas negeri, swasta itu tetap ikut seleksi di Kominfo Jawa Timur itu Kak, untuk Duta Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur. Kayak gitu Kak. Itu delegasi yang pertama karena saya juga maba ya Kak ya Iya. gitu. Saya angkatan 2023 masuknya di Berarti Voltera. kakak baru setahun yang lalu. Baru 1 tahun saya masuk di Voltera. Sekarang masih semester 2. Semester 2. Iya, semester 2, OTW semester 3 gitu. Oh, gitu. Nah, untuk delegasi yang kedua, alhamdulillah baru kemarin gitu, tanggal 30 Juni sampai tanggal 6 Juli gitu. Itu delegasi untuk International Community Service 2024 gitu. Di Politeknik Negeri Banyuwangi. Itu delegasi sepoliteknik di Indonesia dan juga ada politeknik seperti Politeknik Malaysia, itu ada politeknik dan juga college community yang ada di Malaysia. Dan dari juga luar negeri juga. dari luar negeri, dan juga kalau nggak salah yang dari Cina itu lupa, tapi universitas, tapi namanya kalau nggak salah Anhui University. Itu universitas sendiri. Yang Iya, lain universitas di politeknik. Cina Kak. Oh, gitu. Itu juga jadi delegasi di Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi itu acara internasional gitu. Jadi Iya. Indonesia dan beberapa negara lain yang Persatuan ada antar gitu. negara gitu ya. Iya, benar. Dan kalau misalkan untuk mahasiswanya yang ikut ya Kak ya, itu kemarin teman saya ada yang asalnya dari India gitu. Dari India juga. India, tapi kuliahnya di Politeknik Malaysia Kak, gitu. Oh, gitu. Dan juga ada teman saya dari Afrika, Kuliahnya dari Sundan ya, Afrika, itu kuliahnya di Politeknik Negeri Malang gitu. di Jadi Malang. iya, kalau mahasiswanya tuh beragam banget Kak gitu asalnya. Tapi kalau untuk delegasi kampusnya itu dari 3 negara tersebut kayak gitu Kak. Berarti kakak berbakat banget padahal masih maba loh ya. Masya Udah Allah. jadi perwakilannya Voltera. Amin Terus amin. nanti kakak itu ngobrolnya sama teman-teman luar negeri kakak gimana? Bahasa Inggris dong? Bahasa Inggris, cuman di sana juga ada translator ya. Jadi tapi translator itu tidak selalu tersedia ya Kak ya untuk beberapa momen, karena kan seperti namanya International Community Service. Jadi kita itu pengabdian masyarakat internasional gitu Kak. Jadi di sana pasti ada pemberdayaannya juga. Nah, kalau misalkan kearifan lokal pasti kan lebih dominan bahasa Indonesia ya Kak Iya, ya. Kayak misalkan kemarin tuh ada acara di perkebunan di Gombeng Sari, perkebunan kopi. Gombeng Sari itu di mana? Gombeng Sari itu di Banyuwangi. Banyuwangi juga. Ya, Banyuwangi juga. Itu dari ownernya itu pakai bahasa Indonesia, cuman di translator ada dari delegasi dari Politeknik Banyuwangi itu menggunakan bahasa Inggris Oh, gitu. gitu biar yang lain ngerti. Biar dari yang lain ngerti gitu. luar negeri Iya, takut nggak benar. paham ya. Iya, gitu Kak, benar. Kakak kan mahasiswa baru nih. Iya. Kan pasti di tiap kampus ada ospek. Itu Bener, Kak, bener. Gimana cerita keseruan ospeknya di Voltera? Kalau di Voltera tuh ospeknya seru ya Kak. Kalau dibilang seru banget gitu. Terus kalau dibilang lama, enggak sih. Menurut saya lumayan lah, sedang-sedang aja Berapa gitu. hari? Kalau ospeknya itu 1 bulan, tapi 1 seminggu bulan. sekali.
seminggu. Oh, 1 bulan tapi seminggu Seminggu sekali. sekali. 4 kali ospek berarti. Ya, 4 kali ospek. Cuman penugasannya pasti ada ya, Kak, ya, gitu. Dan juga di Poltera itu gak terlalu susah lah ospeknya. Dan juga banyak mengajarkan kita yang pertama itu untuk adaptasi ya, Kak. Karena Iya. di sini tuh kan banyak dari mahasiswa dari luar Madura. Iya. Jadi ketika kita ospek, kita tuh diajarin kayak culture-nya di sini itu kayak gimana. Perkenalan dulu Perkenalan gitu kan dulu, ya. bener adaptasinya gitu. Dan juga untuk ospeknya itu banyak mengajarkan cara kita untuk dari yang awalnya siswa SMA menjadi seorang mahasiswa. Itu kayak gimana? Pasti karena beberapa siswa itu pasti shock ya, Kak. Ada culture Iya. shocknya karena dulu kita yang siswa kayak tinggal belajar ini dan itu terus pulang. Iya. Ternyata kalau di kampus, dunia kampus itu berbeda, teman-teman Beda gitu. banget. Jadi kayak di dunia kampus itu kayak misalkan kita kuliah nih, tapi masih ada tugas lain dan tiba-tiba kita juga di beberapa part tertentu itu kita langsung ditunjuk presentasi atau bahkan kita ditunjuk sama dosen untuk mewakili dan itu Iya. mau gak mau kita harus tetap lakukan Langsung gitu. harus Bisa berani atau gitu enggaknya ya. gitu. Harus Benar. siap. Dan di kampus itu mengajarkan kita betapa pentingnya kita untuk berani tampil gitu. Walaupun kita nggak punya basicnya, tetap berani aja dulu. Harus Karena berani ditatap banyak orang. bener gitu. Dan juga di ospek itu mengajarkan banyak hal, salah satunya kemandirian gitu. Jadi di ospeknya Poltera ini di-spill sedikit ya, Kak, ya gitu. Di Iya, ospek iya. Poltera itu biasanya ada kayak kita diwajibkan bawa bekal. Bekalnya Bawa bekal sendiri. Dari rumah. Dari rumah dan itu kan karena jam 6 jam 7 sudah harus di kampus. Jadi otomatis kita harus masak sendiri. Oh, Nah, di gitu. situ adalah kayak tantangan terbesarnya, apalagi kalau misalkan cowok ya, Kak, ya gitu. Gak bisa Cowok masak. gitu gak bisa masak gitu. Anak kosan rantau gitu. Jadi juga banyak pengalamannya di mana kita juga diajari jadi mahasiswa rantau tuh kayak gini loh gitu. Oh, gitu. Jadi banyak hal yang awalnya di SMA itu kita gak dapet, saat kita jadi mahasiswa itu kita mau gak mau dapet dan harus jalanin kayak gitu. Terus kakak udah pernah gak dipraktekin ke masyarakat gitu? Kan kakak perawat nih, Iya. jurusannya perawat. Iya. Udah pernah praktek ke masyarakat belum? Kalau untuk praktek ke masyarakat itu belum ya, Kak, karena tahun di angkatan atas angkatan saya tahun 2022 itu praktek PKK-nya di semester 2 gitu. Tapi untuk kebijakan yang baru dari Kemdikbud itu praktek untuk politeknik itu di semester 3. Semester 3. Semester 3 untuk di Poltera itu semester 3. Jadi saya belum dapat praktek yang langsung terjun ke lapangan. Tapi untuk praktek sehari-hari itu kita dapat 4 kali praktek dalam seminggu. Oh, Kayak gitu, dapat 4 kali praktek. Prakteknya di mana? Di lab. Jadi Poltera itu punya 4 lab, 4 laboratorium. Ada lab maternitas, ada lab anak, ada lab gawat darurat, kayak gitu, Kak. Dan juga ada lab lainnya, kayak gitu, lab kesehatan lainnya. Kayak gitu. Dan di jurusan teknik juga ada laboratoriumnya, Kak. Kayak gitu, kayak di jurusan TLI kan pasti butuh lab kan, Kak. Itu ada labnya juga. Untuk di jurusan kayak teknologi mesin industri itu ada bengkelnya sendiri. Jadi Poltera sudah punya bengkelnya sendiri. Gitu, Kak. Sudah ada 3 bengkel gitu, 3 Tapi bengkel. itu bengkelnya khusus praktek ya? Khusus praktek mahasiswa Poltera gitu, Kak. Kakak pernah ikut organisasi gak di kampus? Iya, saya aktif di organisasi kampus, Kak. Saya ikut organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di Itu Politeknik ngapain Negeri aja Madura. organisasinya? Seperti namanya ya, Kak, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita sebagai tim eksekutif di kampus gitu untuk juga menghandle beberapa kegiatan kampus dan juga terjun langsung untuk mengkoordinir pastinya setiap ada kegiatan, event-event di Poltera seperti itu, Kak, dan juga menaungi himpunan-himpunan di Politeknik Negeri Madura dan juga Berarti- UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Madura gitu, Kak. Berarti itu kayak kalau di sekolah itu kayak OSIS gitu ya, Kak? Iya, ya? kayak OSIS, hampir mirip kayak OSIS, cuman lingkupnya jauh lebih besar gitu, Kak. Gitu, iya. Kalau Iya. di kampus kan emang beda. Iya, benar-benar. Ini baju yang kakak pakai ini baju organisasi bukan? Ini PDH dari Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Ini baju lapangannya lah istilahnya gitu, Kak. Oh, gitu. Kalau kita kegiatan di luar kayak gitu, Kak. Buat kalau keluar-keluar pakai baju itu. Iya, kalau keluar pakai baju ini. Kalau di Kalau- kampus Kalau di kampus, kalau untuk jurusan lain itu kadang ada yang bebas, kadang ada yang batik, tergantung harinya, Kak. Tapi untuk jurusan kesehatan, khususnya program studi D3 keperawatan itu kita pakai baju putih-putih kayak perawat biasanya. Gitu. kayak jas panjang gitu.
Sebutannya itu PDH perawat. Itu ada. Jadi atasannya putih, bawahnya putih. Kayak biasanya perawat-perawat yang ada di rumah sakit itu, Kak. Oh, iya, Gitu. iya. Dan kita juga untuk tanda pengenal kita pakai name tag gitu. Jadi setiap mahasiswa itu ada name tag-nya. Kayak gitu. Cuman untuk hari Jumat kita pakai batik. Hari gitu. Jumat doang yang Hari pakai Jumat batik. aja pakai batik gitu. Terus kalau alma mater itu dipakainya kapan aja? Alma mater itu di event-event tertentu dan juga saat misalkan upacara kayak gitu, Seluruh Kak. mahasiswa pakai alma Seluruh mater. mahasiswa pakai almat dan juga kayak misalkan delegasi kampus kemarin di Politeknik Negeri Banyuwangi itu yang International Community Service itu saya pakai almat juga di beberapa part gitu. Tapi karena itu acara yang penyelenggaranya tuh menyediakan PDH sendiri, jadi kita pakai coach gitu. Ada. Oh, gitu. Ya, kayak Kakak, gitu. sekarang saya pengen nanya-nanya tentang kakak kalau susah-susahnya kuliah itu kayak gimana gitu loh. Kalau susah-susahnya Susah nggak sih kuliah ya, Kak, kuliah? ya gitu. Sebenarnya kalau dibilang susah atau enggaknya itu tergantung ke personalnya masing-masing ya, Kak, ya. Menjalaninya enjoy atau enggak gitu. Cuman kalau misalkan dibilang susah, itu ya ada part susahnya karena Pastinya. apalagi saya kan rantau ya, Kak, ya. Jadi Oh. apa-apa itu saya hadapin sendiri gitu yang biasanya sama orang tua gitu sendiri gitu. Kalau misalkan susahnya mungkin karena di dunia kampus itu kita gak terjadwal. Kalau di SMA kan kita Sudah ada berangkat jadwalnya pagi, gitu. pulang jam 3, Jam oke jam 3 3 terus paling gitu enggak ya. Kalau kampus itu kalau misalkan dosennya gak bisa, kita harus reschedule. Sehingga pada matkul tersebut diganti jam. Kadang kita Senin, misal nih di Senin itu ada 4 sampai 5 matkul gitu. Kita di reschedule semua nih matkulnya, otomatis kita harus ganti di hari-hari lainnya. Oh, Dan gitu ya, Kak. otomatis di hari lainnya kita lebih lama, Kak, untuk jam kuliahnya gitu. Karena kita mengganti matkul yang waktu itu Sebelumnya nggak jadi. nggak jadi di reschedule gitu. Nah, untuk susahnya mungkin karena di kuliah ini kita harus survive sendiri ya, Kak, ya. Iya, emang bener. Harus survive sendiri karena kuliah itu bukan hanya sekedar belajar terus pulang, tapi ada proyeknya juga. Dan itu juga yang mungkin kita gak dapat di SMA ya, Kak, ya. Biasanya kan kerja kelompok gitu. Kalau di kampus kuliah? tuh ada proyek-proyek biasanya. Tapi lebih dari itu, kayak gitu. Dan kalau misalkan di kampus karena politeknik ya, Kak, ya, itu kan banyak prakteknya gitu. Kita yang biasanya cuma denger teori, di politeknik kita langsung mempraktekkan. Oh, gitu. Jadi hari ini teori, nanti sore kita sudah harus praktek. Jadi gitu. kebanyakan politeknik itu langsung praktek gitu Praktek. ya, Kak, ya? Hampir 60 sampai 80%-nya itu praktek. Materinya cuma dikit. Materinya kita dapat sama kayak di universitas, cuman kita langsung mempraktekkan kayak gitu. Kadang kan manusia tuh lebih gampang ketika kita melakukan langsung ya, Kak. Ketika Iya, kita emang. hanya mendengarkan dan kita membaca gitu ya, Kak, ya. Jadi ketika kita praktek langsung, kita bisa terjun langsung, Langsung oh gimana ngerti gitu, langsung eksekusinya. cara-caranya gitu Kayak ya, Kak. gitu. Iya. Terus Kakak kan orang Surabaya nih. Iya. Transportasinya pulang pergi kayak gimana? Kalau saya alhamdulillah bawa motor gitu, bawa motor. Surabaya Madura. Surabaya Madura, tapi saya enggak yang setiap minggu PP, Kak, gitu. Jadi saya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Tergantung kalau misalkan ada hal-hal yang penting dan urgent harus balik ke Surabaya, ya balik gitu. Walaupun berjalannya agak jauh ya, Kak, ya gitu. Dari Sampang, dari kampus Poltera ke Suramadu kan 2 jaman ya, 1 jam setengah lah gitu. Terus dari Suramadu ke rumah saya itu 1 jam setengah juga, jadi ya 3 jam lah 3 gitu. jam ya dari kampus ke rumah. Iya, dari kampus ke rumah. Jadi lumayan kalau misalkan PP ya capek ya kayak gitu. Terus kalau liburan semester itu 2 kali setahun ya? Liburan semester itu kenaikan aja, Kak. Kalau misalkan liburan yang awal itu cuma singkat sih, Kak. Singkat banget. Jadi mungkin kayak kita biasanya bilangnya tuh minggu tenang sehabis UAS ya. Itu pekan remedi biasanya. Kalau yang gak remedi itu bisa pulang sih. Cuman waktunya tuh cuma sekitar 2 mingguan aja gitu. Jadi benar-benar singkat ya kalau menurut saya gitu. Apalagi untuk kita yang dari luar Madura itu sangat singkat ya, kayak banget gitu. emang. Mungkin yang bisa dikatakan benar-benar libur itu mungkin saat kenaikan dari kenaikan semester ganjil dari 2 ke 3 gitu, dari 4 ke 5 kayak gitu, Kak. Itu yang bisa benar-benar dikatakan liburan yang lama gitu. Karena 2 bulanan liburnya kalau itu. Iya.
Spill dong UKT-nya yang jurusan kakak sekarang, jurusan keperawatan ya? Oke, kalau UKT-nya ya di mana-mana nakes mahal gak sih Kak? Iya, Iya, emang bener, kalau di kesehatan itu emang mahal. bener kesehatan itu mahal gitu. Di Poltera UKT-nya terjangkau Kak. Kalau untuk kesehatan itu start dari 500.000 hingga 7 juta Oh, UKT-nya wow. gitu. Terus kakak pernah gak terbesit buat kerja paruh waktu biar dapat hasil sendiri gitu? Pernah. Dan alhamdulillah saya juga masih cari-cari kerja per waktu ya Kak ya, part time juga. Dulu sebelum saya masuk di kampus gitu kan itu ada libur jedanya 3 bulan kan Kak, Iya. dari SMA ke kuliah. Nah itu saya manfaatkan untuk kerja full time waktu itu. Buat Nah ngumpulin. iya buat ngumpulin kerja full time. Nah waktu kuliah saya lagi cari kerja part time tapi ternyata kuliah itu sambil kerja part time itu susah karena juga bagi Sibuk waktu banget gitu. soalnya ya, Kak, Sibuk ya. banget Heeh. karena saya juga ikut beberapa organisasi dan kegiatan luar juga Oh, gitu. gitu. Jadi ya ambil kegiatan yang bisa sekiranya freelance. Ibaratnya freelance tuh kayak bisa dikerjakan ketika waktu luang aja gitu. Iya. Jadi juga saya ambil beberapa job kayak voice over gitu. Voice over dan juga beberapa promosi kayak promosi klinik dan lain-lain gitu, Kak. Promosi klinik, Ya, promosiin kayak rumah sakit tertentu gitu. bukan. Untuk kliniknya kemarin di Benings Klinik itu. Oh, Bening Benings Klinik di Klinik. Pamekasan Perawatan itu. kulit itu ya. Iya, benar perawatan kulit. Terus rencana kakak habis keluar dari Poltera langsung terjun ke rumah sakit mana? Kalau rencana ya, Kak ya, kita kan gak ada yang tahu ya Iya. takdir bawanya kemana, cuman pengennya itu jadi PNS, pegawai negeri karena PNS itu banyak dibuka formasinya dari diploma, Kak, dari diploma 3 gitu. Nah, untuk rencana kerjanya pasti di rumah sakit insya Allah gitu. Surabaya. Di Surabaya gitu. Tapi saya ada goals baru gitu di Jakarta insya Oh, Allah amin, gitu. semoga tercapai. Amin gitu. Pengalaman pernah gak punya pengalaman dihukum dosen kayak atau gimana kayak? Dihukum dosen ya. Kalau dihukum dosen sih alhamdulillah gak pernah ya Kak ya. Gitu karena saya juga Rajin. alhamdulillah rajin gitu, nggak pernah telat kuliah juga. Cuman kalau dihukumnya mungkin pas ospek pernah. Dihukum kakak senior. Ya, karena waktu itu kan kalau ospek kan kita harus pakai ID card terus kan. Nah, di part tertentu itu saya sempat lupa gak bawa ID card Terus gitu loh. dihukum dong. Terus langsung difoto Enggak dan lah. dihukum gitu. Tapi hukumnya kayak cuman ngaku aja sih sambil bawa surat pernyataan tidak akan mengulangin lagi kayak gitu aja Oh, gitu. aja. Karena kan masa-masa ospek itu pasti kita dicari dong Kak kesalahannya gitu ya. Kayak gitu. Biasalah untuk pengenalan membentuk mental mahasiswa Biar baru gitu ya berani. Kak ya. Biar berani mengakui kesalahan. Iya, dan berani bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Motivasi belajar kakak sampai ke Poltera gini dari apa? Motivasi belajar dari rasa trauma pertama. Trauma dari? Jadi dulu saya sempat pengen jadi dokter, tapi itu tidak mendukung karena faktor ekonomi ya Kak ya. Karena faktor ekonomi. Nah, waktu itu kebetulan saya itu lumayan ambis ya di SMA gitu, ambis. Dan ada beberapa part itu saya ujian. Padahal itu cuma ujian harian gitu Kak, ujian harian di semester 6. Ya. Semester 6, semester akhir itu pas kelas 12. Terus ada satu matkul, satu mapel, mata pelajaran. Iya, mata pelajaran. Itu saya dapat nilainya remedi gitu lah di bawah 70 gitu, dapat 65. Dan itu saya shock banget gitu karena kan gak pernah dapat nilai segitu ya, sekali dapat nilai segitu terus saya mikir kalau saya dapat nilai segini bisa nggak saya ikut SNBP gitu karena kan emang dikalkulasikan Kak nilai keseharian, nilai ujian kita gitu. Walaupun itu cuman ujian harian gitu, ulangan harian gitu. Terus akhirnya saya tuh ya itu berpengaruh banget di mungkin mental saya ya gitu. Terus habis itu saya tuh pulang dari SMA dari sekolah itu kan menuju ke rumah kan saya pakai motor kan Kak. Iya. Saya tuh nyetir sambil ngelamun. Motoran sendiri dari sekolah Kak? Iya, alhasil saya kecelakaan. Nah, ya ampun. Saat kecelakaan tersebut itu saya itu sampai dibawa ke UGD kan. Parah berarti Kak? Parah banget sampai harus jahitan juga gitu. Ada jahitan di beberapa part juga gitu. Salah satunya di sini juga di atas mulut gitu. Nah, dari situ tuh saya kayak
dirawat kan sama perawat, itu dari situ saya ingin jadi perawat kayak gitu. Oh gitu. Nah, dari pengen jadi perawatnya itu, saya akhirnya cari kampus yang memang membuka program studi keperawatan Keperawatan. gitu. Ini dari trauma Jadi menjadi trauma, motivasi jadi ya. motivasi itu Hebat salah banget. satunya. Kalau motivasi terbesar untuk saya belajar itu karena mama saya gitu. Karena ingin ngebanggain mamah juga gitu dan Tokoh motivator pertama emang ya ya, bener seorang karena ibu itu. mama saya itu dulu sempat kuliah tapi putus kuliah di semester 4 Gak gitu. sampai lulus. Nggak sampai lulus karena faktor biaya juga Kak gitu. Dan dulu itu masih belum kayak sekarang yang banyak beasiswanya juga gitu. Jadi Iya. kalau ekonomi nggak mendukung ya udah berhenti Sekarang kan banyak kuliah bantuan dari gitu. pemerintah Jadi gitu ya. kata mama kamu harus bisa lebih dari mama gitu. Dan juga mama saya tuh bener-bener kayak nge-backup anaknya tuh biar harus belajar Belajar gitu. terus. Karena mama saya tuh pernah bilang kalau wanita itu harus bisa mengejar pendidikannya setinggi apapun itu. Kalaupun nanti banyak yang bilang kalau wanita itu ujung-ujungnya di Di dapur gitu. dapur. Banyak emang Dapurnya yang bilang kayak wanita gitu. yang berkarir dan berpendidikan dengan wanita yang biasa aja itu berbeda gitu. Iya Tapi benar. memang semua wanita itu luar biasa, tapi dengan yang berpendidikan dan enggak itu beda gitu. Dapur kita sih tuh sudah berbeda gitu loh. Satunya dapurnya mewah dan biasa aja, satunya emang benar. dapur dengan subjeknya itu kita sendiri dan satunya dengan misal asisten dan lain-lain gitu. Dapur Jadi berpendidikan. kita harus bisa mengejar pendidikan setinggi mungkin gitu Kak. Benar Karena emang. jangan mau tergantung apalagi sama laki-laki ya. Walaupun nanti kodratnya wanita itu akan menjadi makmum ya bagi imamnya, Imam, tapi seorang kita tetap lelaki. harus bisa berdiri di bawah kaki Iya, kita harus sendiri. bisa mandiri juga dong. Iya, dan kita juga harus bisa buktiin kalau wanita itu bisa jadi sekedar biasa, tapi jadi Benar-benar. luar biasa kayak Iya. gitu. Kalau kakak kan motivatornya mamanya. Iya. Saya pengen kakak jadi motivator saya dong. Siap, Coba kasih saya motivasi. Iya, Soalnya iya. saya tuh kayak gimana ya, kuliah itu susah nggak sih? Saya tuh kayak takut gitu yang mau kuliah. Kasih saya itu motivasi biar saya berani gitu. iya ya, kuliah itu gak susah sih. Sebenarnya kuliah itu tergantung dari niat. Dari niat ya Niatnya yang sendiri pertama. emang. Dari niat yang pertama itu. Tapi kalau misalkan dibilangin kuliah itu berat atau enggak, pasti berat. Semua kehidupan itu kan kalau kita jalani dengan bahagia itu gak kerasa walaupun seberat Enjoy apapun. aja gitu ya, Enjoy Kak, ya. aja gitu. Dan kalau misalkan motivasi ya, sebenarnya saya juga belum bisa dikatakan sebagai motivasi buat kakaknya lah Iya. karena saya juga masih baru ya gitu. Saya juga memiliki motivator. Tapi dari tadi saya udah termotivasi banyak loh dari Masya kakak loh. Allah. Saya punya motivator itu Kak Najwa Shihab, tahu? Iya, tahu. Iya. Saya juga ngefans banget sama dia loh. Benar, itu menurut saya definisi wanita sempurna menurut saya ya. Berani banget soalnya Berani, dia. berpendidikan, berkarir bagus dan juga pemikirannya luas. Iya, Mindsetnya juga luas. Karena banyak kan dari wanita itu yang berpikir kayak misalkan buat apa sih gitu, buat apa wanita itu bekerja keras, mengejar pendidikan, tapi dari beliau saya tuh belajar banyak hal kayak gitu. Iya. Katanya kita jangan mau jadi wanita yang biasa-biasa aja dan itu aja. Harus jadi Kayak wanita gitu. yang luar Dan biasa gitu. benar, ya. dan berjuang di dunia kuliah tuh juga Masya Allah banget gitu. Apalagi saat kita rantau itu experience-nya itu malah lebih wow gitu Kak. Iya emang. Nah, kalau saya punya satu kalimat motivasi Kak dari Kak Najwa Apa Shihab. tuh, apa Katanya gini, kehidupan yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Wow. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita Iya, nggak emang. berjuang untuk pendidikan kita nggak akan membuahkan hasil untuk kemenangan pendidikan kita Gak itu bakal sendiri. puas juga ya. Kayak gitu, benar-benar. Jadi buat kakaknya ya semangat aja karena seperti tadi, kalau menurut saya pendidikan itu memang nggak menjamin kita untuk sukses, Iya. tapi menambah presentase kita untuk menjadi sukses kayak Iya, gitu. benar. Apalagi sekarang wanita itu kayak dipandang sebelah mata ya Kak ya. Apalagi kalau misalkan dulu aja, zaman dulu waktu era 90-an itu kebanyakan yang sekolah itu pasti cowok ya Kak ya. Iya. Cewek itu Cowok jarang semua yang banget gitu karena dibilangnya alah kamu di dapur udah gak usah gitu. Tapi kita sebagai wanita harus bisa membuktikan gitu kalau misalkan Wanita enggak kok. juga bisa kayak gitu. Wanita bisa jadi sekedar bisa menjadi bahkan luar bisa biasa. lebih dari cowok. Lebih dari cowok gitu. Bahkan wanita itu kalau misalkan apapun itu kita berpikirnya itu dengan dua hal, logika dan juga dengan perasaan. Iya. Kayak gitu. Logika dan perasaan. Bener. Kayak gitu Kak. Oke Kak, terima kasih atas segala motivasi yang Kak berikan.
buat saya dan pemirsa, apalagi pemirsa nih pasti mereka bakal menggebu-gebu banget untuk kuliah ya, untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi, bahkan pengen ke Volterra juga. Ya. Terima kasih ya Kak sudah mau menjadi pengisi acara di Remind Podcast, menjadi narasumber juga. Baik pemirsa, kurang lebih sudah 30 menit kami menemani Anda di pagi hari yang cerah ini. Saatnya kita tutup acara Remind Podcast hari ini. Terima kasih kepada semua kru Remind Podcast yang telah membantu melancarkan acara kami. Jangan lupa kepada para pemirsa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi video-video baru dari kita. Pastinya nggak bakal seru dari video-video sebelumnya dong. Hanya di Remind Podcast. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.